Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Dur. Yang kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia di tema 4 yang membahas tentang sehat itu penting. Yang pertama yaitu yang kita bahas adalah komponen dalam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah itu sendiri nama lainnya adalah kardiovaskular. Adalah sistem yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran ini tersusun atas beberapa komponen dalam pengangkutan darah dalam tubuh. Adapun komponen-komponen peredaran darah pada manusia yaitu tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu darah. Darah merupakan komponen terpenting dalam peredaran darah karena darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Darah itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah sendiri merupakan cairan yang berwarna kekuningan pada darah yang mempunyai fungsi membawa zat-zat penting seperti protein, hormon, dan faktor pembekuan darah. Adapun sel-sel darah manusia terdiri dari sel darah merah, eritosit, dan sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Untuk lebih jelasnya lihat gambar sebagai berikut. Sel darah merah eritrosit yang mengandung pigmen berwarna darah disebut hemoglobin. Hemoglobin berfungsi adalah mengikat oksigen dari paru-paru. Hemoglobin menyebabkan darah berwarna merah. Darah kita itu warnanya merah karena hemoglobin. Kemudian ada keping darah trombosit yang memiliki ukuran sangat kecil yang mengandung sesuatu zat yang bertugas membekukan darah. Zat itu disebut fibrinogen. Itu zat yang selalu membekukan darah ketika kita terluka. Kemudian ada plasma darah. Selanjutnya ada pembuluh darah, ada sel darah putih leukosit. Bentuknya tidak beraturan. Sel darah putih dapat bergerak secara bebas. Sel darah putih ini berguna untuk membasmi kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah punya tentara untuk membasmi kuman-kuman yang ketika kita sakit, ketika ada kotoran yang masuk, ada yang membasmi, yaitu sel darah putih. Selanjutnya fungsi utama darah adalah sebagai alat pengangkut, yaitu mengangkut sari-sari makanan, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat sisa metabolisme. Selain sebagai alat pengangkut, darah juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Anak-anak suhu tubuhnya kadang panas, kadang dingin, kadang menggigil. Nah, itulah yang mengatur suhu tubuh adalah darah kita. Kemudian yang kedua, fungsi selain pengangkut yang kedua yaitu membantu dalam proses penutupan luka keping darah. Ya, tadi yang seperti gambar bahwa keping darah itu fungsinya membekukan darah. Ketika kita terluka, darah kita keluar kemudian membeku, itu adanya keping darah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membunuh bibit-bibit penyakit, yaitu tugas dari sel darah putih. Bibit penyakit, virus yang masuk ke dalam tubuh akan dibunuh oleh sel darah putih. Itulah sistem peredaran darah pada manusia yang dilakukan oleh
darah. Kemudian jantung. Selanjutnya jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang mempunyai fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri. Ini letak jantung di sini, rongga dada sebelah kiri itu letak jantung kita. Ukuran jantung kita kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Ini kira-kira sebesar ini jantung kita. Jantung tersusun atas dinding otot yang sangat tebal disebut dengan miokardium. Miokardium itu dinding jantungnya yang luar-luar itu namanya miokardium. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Perhatikan gambar berikut. Serambi kanan bertugas menampung darah kaya karbon dioksida, darah kotor dari seluruh tubuh. Kemudian serambi kiri bertugas menampung darah yang kaya oksigen, darah bersih dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian ada yang namanya katup trikuspidalis. Fungsinya apa? Katup pemisah antara serambi kanan dengan bilik kanan. Itu katup trikuspidalis. Ada bilik kanan yang bertugas memompa darah kaya karbon dioksida, darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru. Itu tugas bilik kanan. Kemudian ada katup bikuspidalis, katup pemisah antara serambi kiri dengan bilik kiri. Kemudian bilik kiri bertugas memompa darah yang kaya dengan oksigen, darah bersih dari paru-paru ke seluruh tubuh. Itu tugas bilik kiri. Kemudian antara serambi dan bilik jantung terdapat sekat pemisah antara serambi atas bawah. Itu pasti ada sekatnya yang namanya katup jantung. Katup jantung dapat membuka dan menutup sehingga darah yang mengalir diteruskan atau dihentikan. Katup jantung berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen, darah bersih, dengan darah yang mengandung karbon dioksida, yaitu darah yang kotor. Katup ini membuka dan menutup seirama dengan jantung, merupakan petanda bahwa jantung sedang bekerja. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal dari otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Dari jantung, darah akan dialirkan melalui pembuluh-pembuluh darah ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung. Tekanan darah manusia ada 2 macam, sebagaimana berikut penjelasannya. Tekanan jantung yang pertama yaitu tekanan diastole atau diastol. Pada saat jantung mengembang, darah akan masuk ke jantung. Akibatnya akan terjadi tekanan diastole. Tekanan diastol adalah tekanan darah terendah yang terjadi saat jantung mengembang atau relaksasi. Ketika itu akan terjadi relaksasi, yaitu tekanan diastol yang terjadi. Kemudian tekanan yang kedua adalah tekanan sistoli. Pada saat jantung menguncup, darah akan dipompa keluar jantung. Akibatnya akan terjadi tekanan sistole. Tekanan sistole adalah tekanan darah tertinggi yang terjadi saat jantung menguncup atau kontraksi. Itulah tekanan yang terjadi pada jantung. Kemudian pada kondisi normal,
jantung manusia dewasa itu berdenyut sebanyak 70 kali dalam 1 menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas manusia sehari-hari, dan kondisi kesehatan tubuh manusia. Denyut jantung seirama dengan denyut pembuluh darah nadi. Dengan ukuran denyut nadi kita bisa mengetahui kecepatan denyut jantung atau detak jantung. Kemudian cara mengukur mendengar bunyi detak jantung bisa kita menggunakan manual, yaitu dicari denyut nadi, nanti kita hitung setiap menitnya, atau menggunakan alat yang namanya stetoskop, yaitu alat yang digunakan untuk mendengar detak jantung kita. Itu namanya stetoskop, yang biasanya digunakan untuk mengetes darah kita, biasanya di rumah sakit atau di tempat-tempat kesehatan seperti itu. Kemudian untuk mengetahui keadaan jantung normal, menggunakan alat yang namanya elektrokardiograf. Itu alat yang digunakan untuk mengetahui keadaan jantung. Demikian keterangan yang pertama tentang pembuluh darah, tentang peredaran darah manusia. Yang pertama, yang kedua, darah dan jantung. Dilanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.